Kalau untuk regenerasi? Nah, ini pasti ada geronjalan ya, ada apa apa ya Hambatan. namanya? Hambatan? Ya, bukan hambatan, ada geranjelan sedikit itu dah. Kalau kita jalan itu ada goyangan-goyangan sedikit lah. Itu pasti ada, karena ada liting-liting nanti yang harus ada. Kalau saya katakan korban sih agak nggak enak gitu. Ada liting-liting tertentu yang merasakan kondisi yang nggak enak begitu, karena harusnya sudah menduduki itu tapi tertahan begitu. Tapi kan kita juga pernah mengalami situasi itu beberapa tahun yang lalu ya, dari 56 ke 58. Jadi menurut saya sih kita sudah punya pengalaman. Sekarang bagaimana mengelola, yang penting adalah tadi itu piramid ya, pembinaan personil yang piramid itu. Jangan sampai pembinaan personil yang kotak. Itu nanti akan menyulitkan. Piramid itu betul-betul di tingkat pertama sekian, tingkat bintaranya sekian, tingkat perwira menyusut, akhirnya paling di atas itu strukturnya jadi tertata dengan baik. Itu yang penting, ditata dengan baik, diantisipasi dengan baik, sehingga mitigasi itu akan menghasilkan goncangannya menjadi semakin kecil begitu. Ya. Goncangan ini akan berpengaruh pada soliditas di internal TNI tidak? Enggak, hanya pasti berpengaruh kepada perasaan itu ya. Kan begitu. Ya, harus jujur bahwa saya pernah mengalami itu, perasaan perwira kita harusnya gua dapat nih, tapi karena situasi bisa-bisa menjadi meleset dan seterusnya. Ya, itu risiko lah, risiko dari sebuah perubahan. Apakah solusinya jadi ditempatkan di jabatan sipil? Ini kan enggak cukup. Jabatan sipil berapa sih? Ya kan nggak banyak gitu. Kalau kita lihat beberapa kementerian ya. Gitu. Jadi nggak juga terlalu banyak. Bukan itu. Tapi ini untuk kepentingan jauh lebih penting dari sebuah kajian ya. Nah, soal perpanjangan usia ini, Pak Muldoko, apa solusinya agar kalau kita lihat dari datanya misalnya, setiap tahun ada penambahan jumlah perwira TNI. Misalnya di 2018-2019 ada sekitar 470 perwira yang kondisinya tanpa jabatan. Nah, ini bagaimana solusinya soal yang tadi? Ya, waktu saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya juga melihat ada sejumlah perwira yang menempati lantai 8. Itu terkenal di lantai 8 itu. Lantai 8 itu isinya para perwira yang satu habis sekolah, perwira yang punya persoalan, berikutnya perwira yang sudah mendekati masa pensiun gitu. Sehingga memang lantai 8 lantai yang tidak enak begitu. Maka saya sering kunjungin waktu itu untuk membesarkan hati mereka. Saya pernah berpikir begini, para perwira sekalian, saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada kalian, tapi saya ingin membekali kalian nanti suatu saat kalian akan pensiun, kalian siap dengan apa yang saya siapkan. Nah, untuk itu waktu itu saya bekerja sama dengan Menteri BUMN ya. Pak Menteri, tolonglah, ini kondisi perwira saya seperti ini, dia nanti kalau pensiun, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha, untuk menjadi businessman, untuk memahami bagaimana manajemen dalam dunia bisnis itu seperti apa. Terus gimana Pak Muldoko? Bisa nggak Pak Menteri? Tolong anak-anak kami ini, para perwira kami itu diselenggarakan sekolah manajemen bagi mereka, sekolah praktikal ya. Nah, alhamdulillah waktu itu kita bisa jalankan itu ya. Kita bisa jalankan beberapa gelombang begitu. Nah, yang penting adalah bagaimana pimpinan TNI memikirkan mereka dengan baik. Kalau mereka-mereka yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan di track mereka, maka harus dicarikan solusi. Ada second track agar mereka itu nanti tidak terjadi shock, tidak terjadi kejutan. Begitu masa pensiunnya dilewati, maka pensiun akan dijalankan dengan baik karena ada alternatif. Oke.
Kalau tadi Pak Muldoko bilang alternatifnya bukan dengan mengisi jabatan sipil, itu bukan jalan yang satu, bukan alasan. Bukan alasan itu. Tapi kalau bicara soal, kita lihat dalam perbandingan payung undang-undangnya, kalau Polri, anggota Polri aktif kan bisa mengisi jabatan. Apakah hal ini juga yang mendorong sehingga perwira TNI ingin diberikan keistimewaan yang sama juga lewat revisi Undang-Undang TNI untuk mengisi jabatan sipil ini, Pak Muldoko? Saya pikir yang pertama pertimbangannya adalah jabatan-jabatan yang masih ada berkaitan. Terus yang kedua adalah atas pertimbangan Presiden. Ya. Presiden akan mempertimbangkan pada jabatan kritikal mana yang perlu kehadiran TNI di situ. Tuh, jadi akan dilihat, karena itu pun juga akan dilihat efektivitasnya dan akan dievaluasi pastinya. Jadi menurut saya kita sikapi situasi itu dengan baik, dengan hati jernih, bahwa pada prinsipnya TNI itu menerima, TNI itu sangat menerima, ya, tidak banyak menuntut gitu. Tetapi kalau diberikan jabatan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab, ya akan dijalankan dengan baik. Nah, disinilah peran masyarakat untuk bisa memberikan masukan. Oh ini kurang ini dan seterusnya, pasti kita terima. Begitu. Bagaimana agar tidak rancu terhadap tugas utamanya, yakni alat pertahanan negara, tidak fokus dengan hal lainnya seperti tadi, misalnya jabatan di kementerian, lembaga, atau jabatan sipil lain, Pak? Menurut saya juga tidak ya. Saya justru hidup saya semakin lengkap leadership saya. Saya dalam 2 tahun ya, saya 3 kali menjadi panglima. Panglima divisi, Panglima Kodam Tanjung Pura, 4 bulan, berikutnya Panglima Siliwangi 10 bulan. Setelah itu diberi jabatan Wakil Gubernur Lemhanas. Kaget juga waktu itu. Wah, mestinya saya Panglima Kostrat dong. Karena saya Panglima divisi kan. Tapi setelah saya masuk di situ, saya belajar dengan baik, memahami bagaimana masyarakat sipil berpikir, memahami bagaimana apa yang dia inginkan, dan seterusnya. Akhirnya justru saya lihat saya semakin matang leadership saya, karena lingkungan saya yang berbeda. Begitu saya menjadi Panglima TNI, saya pikir fleksibilitas saya ada, ketegasan saya nggak berkurang. Nah itu. Jadi karena apa? Karena yang ditempatkan ini adalah perwira-perwira pada jabatan yang sudah harus memahami perpolitikan, manajemen bernegara. Gitu. Jadi kalau di TNI itu kan ada tahapan, Mbak ya. Pada saat kita Letnan 1 sampai dengan Kapten, itu teknis itu nggak boleh berpikir kemana-mana itu. Prajurit infanteri itu harus memahami 114 pekerjaannya, nggak boleh goyang itu. Saya orang infanteri harus tahu satu persatu. Berikutnya berpikir taktis. Berpikir taktis itu udah letkol sampai dengan komandan brigade. Komandan batalion sampai dengan komandan brigade. Taktis. Dia harus tahu itu bagaimana mengendalikan pasukan dalam bentuk taktis. Bentuk satuan-satuan kecil. Nah, setelah dia panglima, dia mulai berpikir strategis. Karena mengoperasionalkan bagaimana operasi gabungan. Bagaimana military campaign dijalankan. Bagaimana mengenali center of gravity dan seterusnya. Tapi begitu seterusnya ke sana udah Lemhanas ya. Lemhanas sudah mulai berpikir bagaimana kita bernegara. Di TNI itu sangat diatur rigid seperti itu. Jadi begitu Mayor Jenderal ini ditaruh di kementerian sebagai salah satu dirjen, itu justru semakin matang dia. Itu. Bekal kepemimpinannya matang, kata Pak Muldoko. Tapi yang juga ada kritik dari masyarakat sipil, Pak Muldoko juga sudah mendapatkan pertanyaan ini. Tapi mumpung one on one, saya mau memperdalam lagi. Apakah ini berpotensi memunculkan dui fungsi?